mengikuti cara pola pikir kalian, ya memang bertentangan. Ya memang pasti itu. Ya sama dengan saya. Kalau saya ikuti Al-Quran, saya itu bertolak belakang. Enggak mukma gitu lah. Ibaratnya Berarti Bang masuk Parul ini akal nggak saya enggak dengar dulu Indra Mose. Masuk akal nggak saya mengimani Tuhan yang hanya diperkenalkan oleh satu manusia? Bang Moto, Bang Indra, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kita harus di-endorse, Ustaz. Kita harus di-endorse sama Putri. Nikmatil Islam, ya Allah, terima Harus kasih di-endorse kita sama Putri. Bayangkan Tuhan bisa kalah Cara Smackdown dengan permainan manusia. dengan permainan anak apa? Anak TK. Tuhan dikalahkan dalam pertarungan Smackdown Cara dengan permainan manusia. dengar dulu. Cara permainan kalian diskusi kan kayak anak TK. Itu kan Saya enggak menggenapi firman dengan begitu kan bisa iya, karena dengan hal seperti itu kan semua tertulis, jadinya firman yang ada di perjanjian baru. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan kami muslim. Selama ini kamu memegang Bible tapi kau tidak beriman kepada Bible ya. Makanya semua itu berseberangan dengan Bible ya, karena sesuai kejadiannya dan faktanya. Karena Tuhan datang itu sebagai manusia. Karena faktanya Tuhan bergulat, ya kan? Faktanya Tuhan bergulat dengan Yakub, kan? Oh bagaimana bergulat, lagi kalau Iya, Jacob versus God. Oh iya benar. Smackdown. Tarung di atas ring gitu. John Cena. Lihat bagaimana orang-orang kafir ini menghina Tuhan. Lihat bagaimana orang-orang kafir ini menista Tuhan. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam ya Allah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Kita naikkan satu yang agak di ayat 28 itu bisa menjelaskan. tunggu. Di ayat Kita kembali ke teks original dulu. Siapa di situ? Malak Yahweh atau siapa itu? God di situ, God di situ. Iya, Malak Yahweh itu bukan terjemahan aslinya. Mana? Oh iya nih, ada nih. Enggak gini aja, biar lebih jelas. Buka Yose. Tunggu. ini coba. Buka Malak Yahweh situ. Iya, gila Yahweh dipalak. Dapat berapa? Bagi itu dong. Bagi Kalau terima atau enggak itu urusanmu. Biar saya jelaskan dulu. Brother apa? Brother besarin layar dia biar kita lihat teks aslinya. enggak. itu dia udah nunjukin tuh. Iya, mana Malak ya? Kamera aku matiin aja, Kak. Mana? Kak Cebi, kamera aku matiin aja. Besarin layar Bang Moto. Ah iya. Ini mana? Sama kamera aku matiin aja. Ini ribet. Parul baca. Sudah, Kamu bilang teks aslinya. Berkau dapat siapa itu? Coba baca. Unit Sam. Buka kameramu, Bro. Ini aja, jangan pakai internet ini aja nih. Ini nih Bayomer lo. Yakov. Ayo. Baca. Ayo Bayomer lo, Yakov. Terus ayo lanjutin. Kamu tahu siapa itu? Di mana Malak Yahweh? 3228 di mana Malak Yahweh-nya? Dapat berapa sih Malak Yahweh? Siapa itu? Yahweh dipalak loh. Kurang Hosea 12 ayat 4. Ini kita bahas Ayat 4. Jadian 32. Hosea Bro. Hosea 12 ayat 4. Kacau ini si Ia Parul. bergumul dengan malaikat dan menang. Ini. Kontradiktif Perbesar. Siapa yang keluarin? Basma enggak ada keluarin. Ini sebenarnya Ustadz Ali. Ini sebenarnya ayat ini tuh seperti kalau di hadis itu ketika Nabi Musa memukul matanya malaikat maut. Jadi ini aku Elohim diturunin. Malaikat. Elohim Mana? Lu balik kamera, lu matiin dulu. Itu kan ada kamera dibalik kan? Enggak kamera Udah, sama mati dulu. Kayaknya benar Cebi. Ini dua-duanya gitu. Bang Moto juga nggak bisa itu. Nggak bisa, coba bagi saya kamera. Bisa udah. Ada sudah mengirim undangan kamera tuh. Gini aja lah. Mana tuh coba? kan Al-Fatih bilang oncom tuh kan. Dengar, saya jelaskan itu apa maknanya. Coba. Bang Moto nyalain. Mana nggak ada option sini. Untuk memahami kisah itu, dengar. Untuk memahami kisah itu kita perlu mengingat seluruh kehidupan Yakub dari awal hingga kisah pergulatannya. Waduh, dengar Nggak bisa ceramah hanya ini sebatas jadinya. itu.
Yakub memang bergulat sejak dari kandungan, namanya seperti pemegang tumit. Jadi baca Kejadian 25-56, banyak penjelasannya itu Bang. Bukan nggak bisa diartikan secara panjang kalau dijelasin itu. Enggak. Pertanyaan saya, di situ dia bergulat secara harfiah, bertarung smackdown atau bukan? Itu malak Yahweh. Kan sudah dibuka itu tadi Hosea 2:4. Keterangannya. Bukan Tuhan, bukan dengan Tuhan bergulatnya. Malak Yahweh. Malak itu apa malak? Malaikat Tuhan. Malaikat. Wahwe ngomongnya bener, jangan sosok Ibrani, lidah masih makan ikan asin aja berat ngomong Ibrani. Kau Ribet. Jadi Udah dinyalain loh. Yang bilang ini memang wrestling, memang gulat. Bahkan dia analogikan, nggak apa-apa Yesus bergulat, Tuhan bergulat. Karena toh ketika dia hidup, dia juga pernah dipaku di pastor kamu, pastor itu gereja kata ortodoks. pastor siapa? Sama Yakub yang pertama Jawaban kali itu ada di tentara ada Romawi di ya. Hosea 12:4 jawabannya. Siapa itu? Pak Rultop, berarti Tuhan dua kali dianiaya ya. Bagaimana? Yang pertama dianiaya Yakub, yang kedua dianiaya tentara Romawi ya. Itu kan menurut otakmu. Gitu ya. Pemahamanmu kan menurut pemahaman otakmu kan seperti itu, ya nggak masalah. Bukan pemahaman saya, pemahaman kita, Bro. Tertulisnya kayak Iya, gitu. pemahaman otakmu seperti itu ya nggak masalah. Jadi kan nggak masalah juga. Terus Tuhan dianiaya Masa berapa kali, Bro? Iya, Udah dibanting sama Jacob. Kalau pemahaman Iya, Anda pernah, seperti iya. itu nggak masalah juga. Tuhan berapa kali Masa saya teraniaya, Bro? paksakan otakmu? Iya, Tuhan. Kalau begitu Tuhan dianiaya berapa kali, Bro? Kau tahu Halo, Bang. maksudnya itu. Halo, Penjelasannya itu panjang. Ada Jimmy lagi. aku ini Dua masih kali. nggak boleh Tuhan aku dianiaya dua kali. nggak boleh aku ikut soalnya aku masih kalian kan puasa aku masih rokok masih makan minum ini nggak boleh matiin dulu lah Gak apa-apa. kan yang Iya. lain puasa Iya, Open cam aja, Jim. Jangan kamu Makanya open jangan cam, bisa kamu open cam, makan. Jim. lo nanti aku sambil rokok ini gimana Jadi gimana, Ustaz Ali? Berarti Gak usah on cam, gak usah on cam. Tuhan dua kali dianiaya ya. Yang Iya. pertama kali dianiaya Yakub, kedua kalinya dianiaya tentara Romawi ya. Yang pertama dibanting sama Jacob, yang kedua dibanting sama Hansip Romawi gitu ya. Aduh. Bukan dibanting, diarak di Menebus apa ini? dua kali Tuhan teraniaya, Bro. Aduh Pak Parul, ini gimana sih? Apa gimana? Ini kan Saya- Pak Parul, berarti otak kita salah ya, Pak Parul? Iya, otakmu salah. Oh, otaknya salah. Iya. Berarti yang benar yang gimana, Pak Parul? Yang benar. Enggak. Yang benar yang gimana? Kamu nggak Itu kan mengerti tadi salah. maksud itu. Iya, nggak mengerti. Kan ada di situ jawabannya, sudah ada jawaban di situ di bawah itu ditulis. Apa Ya, maknanya? mana jawaban? Nggak ada jawaban. Iya itu kalian baca aja itu, apanya itu, keterangannya itu apa di situ. Jadi yang Kan sudah dianiaya saya Yakub bilang. siapa? Yang dianiaya Dengar, Yakub siapa? dengar dulu. Iya. Untuk memahami itu kita harus tahu cari dulu bagaimana kisah kehidupan dari Yakub itu dari awal mulanya dari Yakub. Dengar pergumulannya dengan Esau dulu, dia membohongi Esau. Yang kedua saat di rumah Laban. Ini kalau Dia kita juga baca dibohongi tafsirnya Laban. lebih gila lagi Yang Bang Indra ketiga Mas. saat dengar saat Parul. Yakub dengar Parul. saat Yakub ketemu dengan Esau dia mau menyogok Esau dengan ternak dengan anggapan bahwa Esau tidak akan Oh, membunuhnya. berarti Yakub melakukan suap ya? Waduh, ngajarin suap dong. Kacau memang kalau kita buka di Alkitab Sabda, kita klik tafsir. Nyogok ya? Iya, memang Yakub ini Waduh, lihat waduh. nih. Nama Yakub artinya seorang penipu ulung. Waduh, ya Allah. Ya Allah, Parul. Nama Penipu Yakub ulung. artinya seorang penipu ulung. Makanya ya itu diajak kan sifatnya Yakub makanya diajak ulung. Artinya kok bukan sifatnya kok. Nama Yakub yang artinya seorang penipu ulung. Artinya, Bro. Makanya diganti Tuhan Iya. memberi nama dia nama yang baru, itu pergumulan hidupnya bukan pergumulan secara pergulatan. Lah, lututnya Menyangkal terluka kok, lagi. Bro.
Lututnya tercokol, Bro. Dengar Iya, malaikat kakinya Tuhan lututnya, Bro. di situ. Sampai nggak bisa jalan Ya gitu. sudah kan saya sudah jelaskan. Jalan kok. Maknanya itu makna terdalamnya itu ada, bukan hanya sebatas seperti itu. Ya kalau kau Bro. percaya silahkan, kalau enggak juga enggak Lutut, apa-apa. Bro. Kamu Enggak punya ada yang lutut. terguncang karena kalian menunjukkan itu. Coba Ustaz Ali sebutkan Kecuali dia dia lututnya Kristen yang terluka, idiot. coba. Lututnya. Yang lututnya itu. Itu Iya, nggak bisa maknanya jalan itu kami sampai tahu tengkor apa makna begitu. sebenarnya itu. Jadi ngapain kau susah-susah menjelaskan itu? Ya justru kamu yang Tapi susah udah kecuali- jelas-jelas lutut. Nggak, dengar. Kamu bilang bukan Kalau lutut. dengar. Kalau Kristen yang Iya, bisa dengar. kau kelabui, baru dia nggak percaya. Tapi kalau Kristen seperti saya udah tahu maknanya itu apa. Maknanya apa? Itu apa? Maknanya? Kan sudah dijelaskan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Apa maknanya belum? Dengar bahwa Yakub bergumul Lututnya. dengan kau. Lututnya, saya tanya lututnya. Lututnya gimana tuh lututnya? Lututnya tercokol, Bro. Dengar, itu erat kaitannya dengan kejadian 3. Kejadian 3 itu ada yang Enggak ada kaitannya. kaitannya kejadian 3, Bro. Ini kejadian Jadi lain. 15 nih Mas Indra. Prote Evangelium nih. Jadi 15 nih. Dengar dulu. Ya, Kalau kau ya, kok nggak dengar lututnya dulu kenapa, ini Bro? Ramoses. Kalau kau usilin itu kau pikir saya mau mengimani Tuhan yang diperkal Muhammad? Enggak lah. Enggak jadi juga gitu, brother. Maksudnya gimana Mau kecil susah sekali, payah Bro? kau membuat framing. Enggak, kau kan framing terus dari tadi. Kau kan kepingin seperti yang ada dalam otakmu. Ya, saya nggak Framing terima. gimana? Enggak. Itu tulisannya Bible gitu Dengar kok. dulu. Framing gimana? Iya, sudah seperti itu. Jadi ngapain kau Istilahnya kau paksakan seperti apa yang dalam otakmu harus saya terima. memframing Bible, Bro. Berarti Bible memframing kisah para nabi, bukan saya yang memframing, Bro. Iya, Bener otakmu nggak? karena bermasalah makanya kau bilang itu framing. Ya bagi saya itu nggak Iya, framing. Yang dia betul. Parul, coba kita baca 3225 ya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Ketika orang diam dulu Jim. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul dengar, brother. Nggak usah kau dengar. Kau diam. Yang penting itu maknanya Iya, itu yang penting, brother. memukul sendi apa maknanya pangkal itu paha yang Yakub. penting, bukan maksudnya. Tuhan itu Untuk apa saya diam mendengarkan ocehan yang nggak ada. ini Alkitabmu alurnya. ini Alkitabmu. Itu Tuhan bukan perkataan dia, Bro. Dia membaca memukul Alkitab, sendi Bro. pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Terpelecok. Nah, ya kan terpelecok benar kan? Ia bergulat dengan orang itu. Berarti keseleo, Bro, ya. Keseleo itu, Iya. terpelecok. Salah urat. Salah urat tuh Ustaz Ali, terpelecok itu. Sampai keluar pahanya itu kamu bilang bukan bergumul, bukan smackdown. Jadi apa itu? Kan Salah saya urat. sudah jelaskan, hoi, maknanya itu makna kehidupan Yakub selama hidupnya. Pertama, sebelum dia dipilih Tuhan, dia menipu. Dia menipu Esau. ya? Itu yang makanya kan ada tertulis di situ. Saat dia bersendiri, dia memikirkan kehidupannya, dia bergumul dalam hidupnya. Dia ingat-ingat semua kesalahannya. Bagaimana kesalahannya dengan kakaknya. Begitu juga itu kan kisahnya itu kisah saat Yakub mau menjumpai Esau. Yakub berharap Yakub berharap dengan dia mau menyogok Esau, dia tidak akan dibunuh. Itu maknanya itu. Tetapi pada faktanya tidak. Esau malah memaafkan dia. Sama itu kejadiannya seperti kisah kejadian tunggu di zaman Nabi Daud. Bro. Itu kan ajaran yang buruk. Hah? Itu kalau itu ayat itu kalau dipahami oleh pejabat itu bisa disuap. Indra Mose, dengar dulu. Itu kan pikiran Ya, manusianya. pejabat itu kan nggak Emang paham ada apa yang dia. salah dengan pikiran manusianya? Nah, iya, kalau para pejabat memahami ayat itu ya dia nanti suap menyuap, Bro. Rusak negara, Bro. Dengar dulu. Dengarkan perkataan saya. Itu kan pola pikir Yakub. Pola pikir Yakub dengan bertujuan dia mengasihi istilahnya waktunya Bang ternak apa? Oke, kasih Dia waktu dulu berharap buat Bang Parul. berharap Esau tidak membunuhnya. Itu sama kejadian di kisah Nabi Daud itu. Anaknya Nabi Yonatan apa? Anaknya Yonatan atau Saul. Itu mengenai siapa Mose. Orang jahat, Bro. Bagaimana? Yakub orang baik atau orang jahat, Bro? Orang baik kok lihat. Lucu. Kan dia dalam pola pikirnya dia mau mengasihi Esau
dengan harta supaya dia tidak dibunuh. Yang dalam pemikirannya seperti itu. Tetapi pada faktanya Esau tidak membunuhnya, malah Esau memaafkannya. Itu yang saya tanya. Iya. Ya kan orang baik kata orang jahat, bro. Ada lagi bang, ini ada migrain nih bang, ambil aja nih bang, gratis. Oh iya. Buat ekstra. Ya kalau mengikuti yang cara enggak gini. Ya kalau mengikuti cara pola pikir kalian ya memang bertentangan. Ya memang pasti itu. Ya sama dengan saya. Kalau saya ikuti Al-Quran, saya itu bertolak belakang. Enggak mau gitu lah. Ibaratnya. Berarti Bang Parul ini enggak saya enggak dengar dulu Indra Mote. Masuk akal enggak saya mengimani Tuhan yang hanya diperkenalkan oleh satu manusia? Jangan kemana-mana sih. Aja dulu masuk akal. Yakub baik apa jelek? Enggak, kan gini, kan tadi kan bilang. Mentok nih, enggak bilang bang mentok bang gitu bang. Enggak bilang aja bang, maaf bang saya udah mentok ini, saya nggak bisa jawab udah. Kalian kan memaksakan kehendak kita. Gak apa-apa bang, aktifin kepala pun dengar aja. Kan orang masih menjelaskan. Makanya akhirnya memang menambah keimanan kita, Bang Moto, Bang Indra. Kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kita harus di-endorse, Ustaz. Kita harus di-endorse. Nikmatil Islam, ya Allah. Terima kasih. Di-endorse kita sama Bodrek. Kami jadi Bodrek harus endorse ini, Bodrek. Iya. Keuntungannya meningkat gara-gara debat begini loh. Penjualannya laris soalnya. Harus endorse Kang Moto. Bayangkan Tuhan dikatakan kalah Kan Smackdown. rezekinya bang. Bayangkan Tuhan bisa kalah Cara Smackdown dengan permainan manusia. permainan anak apa? Anak TK. Tuhan dikalahkan dalam pertarungan Smackdown Cara dengan permainan manusia. ini dengar dulu. Cara permainan kalian diskusi kan kayak anak TK. Itu kan menggenapi Saya enggak. menggenapi firman. Dengan begitu kan bisa iya, karena dengan hal seperti itu kan semua tertulis jadinya firman yang ada di perjanjian baru. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan kami Selama ini Muslim. kamu memegang Bible tapi kau tidak beriman kepada Bible ya. Makanya semua itu Pemikiranmu berseberangan dengan Bible ya, Pak Rutop ya. karena sesuai kejadiannya dan faktanya. Karena Tuhan datang itu sebagai manusia. Karena faktanya Tuhan bergulat, ya kan? Faktanya Tuhan bergulat dengan Yakub, kan? Oh bagaimana lagi Bergulat. kalau begitu? Iya, kan Jacob bukan- versus God. bukan Oh iya bergulat. bener. Smackdown. Bergulat tarung di atas ring gitu. Teteng John Cena. Lihat bagaimana orang-orang kafir ini menghina Tuhan. Lihat bagaimana orang-orang kafir ini menista Tuhan. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam ya Allah. Alhamdulillah Emang itu ala nikmatil Islam. Itu memang kenyataan bang. Karena memang apa? Tuhan itu memang dia kalah. Tuhan itu memang dia kalah. Dia mati di atas kayu salib. Tapi dia bangkit di hari yang ketiga dan dia menyatakan kemenangan. Usahanya orang tua yang lawan Yakub bangkit ke harga tiga. Iya memang dia kalah. Dia mati terus dia bangkit di hari yang ketiga. Itu menyatakan Lihat nih. kemenangannya. Tuh, lihat nih Tuhan kamu dibanting oleh Yesus, dibanting oleh Jacob. Ada Yakub itu. Allah. Terus Yakobnya itu kayak nggak pakai baju tuh kayak telanjang ya Yakobnya itu ya. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Tapi menang Bang Sampai Yakub. pantatnya kelihatan bro. Ya Allah ya Rabbi. Tapi saya kalau andai kata taruhan saya kalah ini. Saya masang Tuhan ini. Pasti Oh iya. harusnya menang. Ini menang banyak yang pasang Jacob ini. Aduh. Kecekek jakunnya kan. Kecekek jakunnya itu. Bisa jawab itu. Kecekek jakunnya dua-duanya itu. Bang Ali susah banget pertanyaan ini, ganti dong yang lain. Ya. Silakan. Di balik kekalahan ada kemenangan. berarti nggak usah perang bro, biar merdeka ya. Di balik Dengar penjajahan dulu. ada kemerdekaan. Dengar dulu. Gitu, ya. Oh, iya dong. Saya boleh nanya kurang kalian nggak? Cerdas ini. Cerdas. Boleh saya nanya kurang kalian nggak? Jelaskan dulu ini. Pak Parul Wajar jawab kita dulu. kelamaan 3,5 tahun, 50 tahun. Ya. Saya paham. Jawab Kamu tuh dulu. bilang gini, bilang dia Halo. gini. Di balik pemerkosaan ada kenikmatan. Astagfirullahaladzim. Jadi Pak Farul ketika Tuhan kalah bergulat Smackdown sama Jacob, itu harga diri Tuhan gimana itu hari itu? Bagaimana? Jangan bicara harga diri bro, Ustaz Ali, jangan bicara harga diri, nanti dia tersinggung.
Iya kan kalau kalian framing seperti itu kan otak kalian nggak beres itu. Kan Gimana saya mau menjelaskan itu? Kan sudah saya jelaskan tadi. Itu maknanya itu ada makna terdalamnya. apa Kan makna sudah saya terdalamnya? jelaskan tadi. Makna terdalamnya Coba apa? coba beli Kan kopi sudah saya satu bilang, saset. untuk bisa Autan memahami satu itu, saset. dengar dulu, Diaduk untuk bisa sama-sama, bro. memahami itu, bahwa Yakub mengalami pergumulan selama hidupnya. Bagaimana dia kisah hidupnya? Pertama, saat dia membodohi, menipu kakaknya sendiri itu Esau. Yang kedua, saat dia di rumah mertuanya itu Laban. Yang ketiga, saat dia mau pulang ke rumah, saat dia mau bertemu dengan Esau, dia berharap dengan memberikan hewan ternak, Esau tidak akan membunuhnya. Faktanya Cuap. terserah Suap, ya? pemikiranmu aja mau pikirkan seperti apa. Ada juga kejadiannya dialami oleh anaknya Yonatan. Saul. Yonatan. Di zaman Yonatan Raja siapa, Daud. bro? Yonatan Jonathan Andar, bukan? Ya Allah, Yakub ini udah. Kan tujuan kita kurang mau ajar ya. memperolok-olok. Jadi mau dijelaskan dijelaskan pun nggak ada gunanya. Tuhan Dan kalian sudah percaya dengan dengar dulu. saudaranya Iman disuap. kalian kan sudah percaya kepada Allah yang diperkasi Muhammad. Ya itu aja lah iman kalian. Bukan, kita kan bertanya kepada Pak Pendeta Parul. Katanya Yakob itu namanya Kan sudah aslinya saya adalah jelaskan. tukang tipu. Masalahnya kalian nggak mau terima. Jadi, Pak mau gimana Pendeta, lagi? kau diam dulu Pak Pendeta. Kita kan bertanya kenapa Yakob itu dikatai tukang tipu, tukang suap. Namamu sesuai kok. Kamu memang top. Memang kamu top. Kemudian Ngetop banget. kemudian ini Yakob malah Ya memang nantangin faktanya Tuhan main seperti itu. Smackdown. Dengar dulu. Emang faktanya Yakub menipu Esau Faktanya supaya dia seperti itu, jadi terus anak mau sulung. bagaimana Ustadz Ali? Ustadz Ali ini ngeyel sekali. Emang faktanya kayak gitu mau gimana? Ini fakta. Emang kau pikir lantaran Ustadz Ali, dengar dulu. Ustadz Ali maunya gimana? Yakub itu juga Emang manusia, faktanya bro. bulat. Bukan malaikat. Iya. Yakub itu juga manusia, pasti bukan punya. malaikat. Tapi dia bisa Ustadz membantu Ali ini Tuhan. bikin Itu orang luar susah biasa. aja. Jangankan manusia, dengar. Malaikat Iya. aja buat kesalahan. Iya, Malaikat aja buat kesalahan. Apalagi Ali Tuhan bikin kena aja banting, nih. bro. Enggak kok tukang tipu, tukang suap bisa jadi nabi. Siapa bilang nabi dia? Siapa yang bilang nabi? Bukan nabi kan, baru top, bukan kan? Tertulis di mana dia nabi? Oh, Israel bukan nabi. Bukan nabi kalau di Bible Ustadz Ali. Jadi Ustadz Ali jangan nambah-nambah. Tertulis di mana dia nabi? Dari mana Emang nabi? kalau enggak dengar dulu. Emang kalau nabi enggak bisa salah. Oh, bukan nabi. Oh iya. Sedangkan dengar dulu. Sedangkan Tunggu. Musa aja dia membunuh. Iya, jadi bukan nabi, dengar bukan dulu. siapa-siapa, Musa membunuh. Dengar dulu. Musa Pendeta membunuh sebelum Parul. dia di Pak Pendeta dengar dulu. Parul. Sebentar. Saya ikuti dulu Iya, habis itu pengalamanmu. kamu bicara. Itu bukan nabi, itu di dalam Ibu. Jadi mungkin Anda berarti tidak Ibu akan ini sudah mengerti hal ditanggung. ini karena Anda bukan mengimani kan. Oh. Itu hal itu wajar gitu. Oh, Wajar sekali. kalau Iya. saya Cuman mengimani jangan Bu, kalau mengimani itu berusaha mengimani. memepet orang dengan kitabnya gitu loh. Imani aja kitab Anda. Jangan dipepet seakan-akan Oh, ingin iya. mencari kesalahan. Sementara Anda tidak mengimaninya. Oh, tidak. Itu salah. Saya Gitu ya. mengimani kitab Berarti saya Anda- Bu dengan Ya makanya saya bilang sebenar-benar iman. jangan mengapakan kitab orang lain gitu loh. Hargai dan saling menghormati. Bertanya. Jangan seperti bertanya tapi mengejek tuh kayak anak kecil kan? Oh, Jadi pulang maksud enggak saya. pernah diajak ya Bu. Jadi Kan dari Bu tadi ada saya Yesus di melihat, dalamnya Bu. Iya. Kan Jadi Yesus saya melihat dan laki-laki, bukan perempuan, mendengar, bukan murim, Bu. kira-kira Nggak boleh. seperti itu yang terjadi. Iya, Gitu loh. Bang Kirios ya. Ah. Bu Risma kalau mau nasehati, kalau mau berkhutbah salah room. Ini diskusi lintas agama di sini, Bu. Tahu lintas Aman, agama, lintas tapi kan agama, namanya bro. diskusi Cuman itu kan kau ada aja nanya. etika Enggak. gitu loh. Etikanya tidak sampai mentertawakan Tuhannya orang lain. Itu kan sudah penistaan namanya, kan Bohong. begitu. Coba kalau Tidak, nabi orang tidak lainnya pernah digitukan, menistakan. cuman sedikit aja langsung ini. Gak ada yang Makmur, mentertawakan. Kami Tidak kami boleh, bilang, apalagi bohong Tuhannya aja lu. orang Lu lain. bilang lintas agama dari Bertanya tadi boleh cuma doang bertanya, nanya. tapi coba tanya Dari dengan satu, sopan eh. santun Dengar dulu. gitu loh. Nah begitu. Kalau Tunggu, misalnya tunggu, yang Risma. Anda Dari bilang tadi bapak apa ada bapak apa tidak dari Kristen negeri di sini, mana, satu pun itu belum ada bukan kesempatan iman dikasih gitu loh. bertanya mengenai Al-Quran. Mana Jadi kalian? iman. Jadi kebenaran kitab kalian itu enggak. Jadi Dari tadi saya udah dari tadi apa?
Malu Dengar dan dulu. ibu loh. Mungkin udah hampir 1 jam saya di sini, belum ada kesempatan saya dikasih bertanya mengenai Al-Quran. Karena kamu nggak bisa jawab ini. Enggak, kalau klien Ya kalaupun yakin Al-Quran misalnya itu itu kan kita Anda kebenaran, yang berani Anda nggak yang saya berpikiran tanya, yang tidak sesuai dengan logika Anda ya, jangan bilang tidak bisa menjawab. Ya, Itu jawaban sudah. seseorang belum tentu memuaskan pikiranmu kan gitu. Coba Ibu Nah bantu mungkin nanti jawab. jawabanmu juga belum tentu memuaskan pikiran si Parultu ini. Coba, Tapi kan Bu. saling menerima, itu Coba Ibu bantu jawabannya. Kan? jawab, Bu. Coba Bu Simbolon bantu Iya, bantu si coba Farul dibantu. jawab. Bu Simbolon, ini ayatnya ya. Lalu Untuk kata Anda orang apa itu kalau dijawab? Apakah Anda akan jadi percaya gitu mengimaninya? namamu tidak akan disebutkan. Tapi bukan nanya Quran Ah, ya digituin, sudah, enak nggak jangan jawabinnya? tanya. Oh, Buat ya, apa kamu nggak menanya ditanya. Quran? Emang kamu bakal beriman? Enak nggak digituin? Hah? Oh saya tidak mau nanya-nanya. Itu sih Parul Kecuali kan pernah nanya kadang-kadang begitu, orang nanya Quran. Supaya saya tahu, supaya orang lain tahu. Dengar dulu. Jelaskan, Kacau jelaskan nih. dulu di apa dia ya? Al-Zukhruf Ini tuh ayat tidak ada 33. 32 nomor Coba jelaskan 28 dulu dulu, siapa coba. kami, siapa Allah di situ. Ini dulu kamu jawab Parul. Udah, kan ada betul? waktu-waktunya dong. Kalau itu sudah selesai gantian lagi. Masa sampai habis room ini nanti kau terus yang Heran bertanya? gua lihat Belum dia. dijawab ini, Bu. Bu Katanya Ya kan Simbolon. sudah dijawab, Ayat- tapi kalau katanya tak agama yang puas paling dari benar. tadi mentertawakan, Tapi bilang kalian- Tuhannya kalah. Itu aja yang kau bilang dari tadi. Memang Apa itu yang Gantian anggap kalau ini, Bu? memang kalau Ya. memang kau anggap kalah ya sudah. Enggak, Kau yang ganti kau lagi anggap. dia yang bertanya kan gitu baru adil. Iya, Yakub menang berarti Ini kau Tuhan. tidak adil. Kau cuma mendesak supaya jawabannya sesuai dengan pikiranmu kan gitu. Ibu Risma bantah dengan data saja, jangan dengan asumsi. Bantah dengan data. Gitu tadi kau kan gitu. Tapi jangan paksa Pak Marulkop ini untuk mengakui apa yang kau katakan. Bukan Nggak bisa. mengakui. Saya Nggak ingin bisa. katakan bagaimana kalian menerasikan Yakub Namanya tukang tipu. iman. Iman Bukan. itu tidak bisa kau paksakan ke orang supaya ini kata-katamu. Aduh, ini emak-emak ini nyerocos terus dari tadi. Iyalah kau dari tadi nyerocos ku dengar. Satu orang lawanmu. Pak Farul senang ini dapat bantuan. Pak Farul Kalau senang nyerocos dapat pakai data, Bu Risma enak, ada data. Datamu data sembarangan. Kalau nyerocos pakai Entah data siapapun kita kau- terima baik, Datamu Bu itu coba, Risma. mana Nggak ada kau data akui itu? nyerocos sia-sia. Ya, Kau bawa itu kemana-mana ke gereja-gereja, datamu itu pun tak itu namanya berlaku. ngaco kalau gitu. Enggak lah, Ya. kau yang ngaco. Kau bawa data yang Kalau tidak asumsi diimani Ibu orang Risma Kristen. nggak pakai data itu namanya ngaco. Nggak bisa. Kau yang ngaco. Suka-sukamu Waduh, itu bawa- kan datanya jelas di bawa Ustaz data. Ali itu ada Alkitabmu. Ya nggak bisa. Aduh, Kau kok bawa bisa data. begitu? Disuruh baca Nggak kok nggak bisa mau dong. baca. Nggak bisa. Bu. Karena Bu. datamu itu Kalau suka-sukamu. kurang boldrek saya ready Paramek sama folder ini yang Captain lu A7 ya. laksanakan. Ini kita sana. Tapi memang kalau ngeluarin data, jangan Ya, jawab kalau nggak bisa ini. jawab. Sedangkan kau aja Dengar hadis dulu. kau bilang nanti ada yang Oh, sahih, ada yang ini tidak. benar Kan identitas suka-sukamu agama juga enggak? kan. Tunggu Bu Risma. Terima kasih ya. Risma. Yo, kita bisa baca, Risma, kita punya tunggu dulu. kitab Bu Risma. Tunggu, Bu Risma. Nanti ditanya bahasa Arab nggak Udah ya, ngerti terima kan kasih. Ini benar bingung nggak ini? nanti Tolong Bu Risma. hostnya Host. adillah sedikit kalau berdiskusi. Jangan satu orang bertanya itu tanya-tanya terus sampai kayak kejepit-kejepit gitu ditanya rame-rame kan. Alah, itunya tujuan kalian ingin mentertawakan. Bukan, Bu. Tenang. Sudah ya, terima kasih aja lah. Semoga kalian Ini baik-baik. Mana? Bu Simbolon ini nggak tahu. Kita udah sering diskusi sama Pak. Tenang, tenang saja Bu. Tenang saja. Kok Gara-gara turun kamu, Pak. Bu? Gara-gara Saya kamu, belum Pak pernah Farul. Tenang diskusi sama kamu, Bu. saja. Gara-gara kamu, Iya, Pak Pak Farul. Farul ini teman saya, Bu. Baru ini Tenang kita saja, diskusi, Bu. Bu. Aman di sini, Bu. Gara-gara kamu ini, Pak Farul. Datang emak-emak marah-marahin kita. Iya, Lanjut, Ustaz masalah Ali. kamu orang memaksakan, enggak dengar dulu. Masalahnya kamu memaksakan apa yang dalam curang nih. benakmu. Kau paksakan. Masa libatin Sekarang gantian emak-emak dulu di kita sini? nanya, Bro. Gantian. Kenapa Pak Farul Iya, libatin gantian dulu kita emak-emak di nanya, sini? Bro. Kenapa Pak Farul libatkan emak-emak ke sini? Boleh gantian nggak nanya? Enggak, gantian nanya dulu lah. Katanya Oke. lintas agama, masa lintas Oke. agama cuman klien yang nanya? Iya boleh. Tapi kita closing dulu ini. Pembahasan tadi kita Silahkan closing. tanya Ustadz Ali sebanyak-banyaknya. Ya. Kita closing dulu Apa yang kau pembahasan. closing? Kalau Apa yang closing kau dulu. closing? Aku closing, kamu closing. Kita closing dari pembahasan yang tadi bahwa Tuhan kalah Smackdown. Kan tidak Closing saya. jelaskan tadi situ. Iya, oke. Nanti kamu closing, saya closing. Sekarang saya closing dulu tentang. Ya jangan pembahasan buat ini. kesimpulanmu dong. Kita Iya. takut. Oh ya silakan. Nanti Buat kamu aja buat- kesimpulan, silakan. Iya, kamu buat Iya kesimpulan. silakan lanjut. Oke. Kesimpulan saya teman-teman, Kejadian 32:28 sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan memang benar-benar telah bergulat dengan Jacob dan Tuhan dikalahkan dalam pergulatan tersebut.
Tuhan kalah dalam pertarungan gulat atau smackdown dengan Jacob. Bahkan dalam beberapa ayat sebelumnya, Jacob dikatakan sebagai tukang tipu, sebagai tukang suap. Ini adalah sebuah narasi yang sangat merendahkan orang-orang yang kita anggap orang-orang pilihan dari Bani Israel, dari bangsa Israel. Bahkan yang lebih kejamnya lagi, ada narasi Tuhan bisa kalah smackdown, bisa kalah gulat dengan seorang manusia. Ini adalah perendahan yang benar-benar merendahkan kepada kemuliaan Tuhan. Wallahu a'lam. Yang terakhir saya mau mengatakan, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Sebagaimana Allah berfirman, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari upaya mereka menyifati Allah dengan makhluk, sehingga kita terhindar dari bahasa-bahasa kufur, bahasa-bahasa merendahkan Tuhan seperti ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Barul. Dah, Alhamdulillah. nggak usah saya jelaskan itu. Saya jelaskan juga bolak-balik nggak ada gunanya. Sekali tinggal bertanya aja lah. Kalian yang baca atau saya atau kalian lah baca. Saya boleh bertanya nggak? Siapakah kami atau siapa Allah yang ada di apa ini? Parul yang baca. Iya, baca pertanyaan. Baca aja pertanyaannya, Arabnya baca juga Bang Farul. Baca yang mau bertanya. Silakan. Ya, walaupun nggak open cam, minimal baca sudah tulisan original Arabnya. Nggak bisa kalau saya baca, nanti saya ketutup lagi apanya. Ya udah saya coba ya, mudah-mudahan nggak kemut. Al-Zukhruf ayat 33. Saya langsung terjemahannya aja. Baca original teks aja Bang Farul. Kalau terjemahan kadang-kadang nggak sesuai sama original teks. Dengar. Walau Kalau iya. terjemahannya Nas, salah, iya kau boleh. jelaskan nanti mana yang benar. Apakah terjemahan Kementerian Agama itu salah? Nanti kau jelaskan yang mana yang benar, terjemahanmu atau keterjemahan dari Kementerian Agama. Saya baca ya. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tetangga-tetangga yang mereka deki. Yang jadi pertanyaan saya, siapa kami di sini dan siapa Allah? Bukan tetangga, tangga-tangga. Jangan salah baca. Iya, terserah. Itu salah baca itu aja salah baca. Gimana membaca Arabnya? Waduh. Iya, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Yang jadi pertanyaan siapa kami, siapa Allah di situ. Itu dalam satu kalimat loh. Itu dalam satu kalimat itu. Oke, saya jawab. Az-Zukhruf ayat 33. Ini bedanya antara Muslim dan Oten ya. Muslim langsung merujuk kepada original teks. Jadi nggak pusing-pusing ketika ditanya smackdown atau bukan smackdown. Walaula an yakuna nas ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatih wa ma'arija 'alaiha yadhharun. Jadi dia bertanya, siapa kata dhamir nahnu di sini? La ja'alna. Dan siapa Allah yang ada dalam ayat ini? Sama sekali tidak ada narasi Allah kecuali Ar-Rahman, nama lain dari Allah. Salah satu nama Allah. Jika ditanya siapa na di sini, inilah kaidah bahasa Arab dalam memberikan kata ganti terhadap perkara yang besar dalam bentuk isim ta'zim atau zamir ta'zim, maka kata ana aku biasa diganti menjadi nahnu. Ana, aku biasa diganti menjadi nahnu atau kami atau kita. Tanya kabur. Aduh, Ustaz, boleh tanya kabur, Ustaz. Waduh. Ini mau dikasih ilmu bahasa Arab kok lari. Ya Allah. Antum kasih boundary spek dulu Ustaz.
Bang Aldi, dia kirain yang dia tanya ini nggak bisa bahasa Arab gitu. Makanya dia pede sekali tadi. Oh iya. Ya Allah. Dia kirain, Nggak tahu kita nih. dikirain umat terjemahan kayak dia. Iya, Ustaz. Ya Allah. Itu domirnya dikatain apa sama dia? Nah, itu nahnu. Ya salam. Ya Rabbi. Dikirain sama si Parul umat Islam tidak bisa baca Arab. Ya Allah. Allahu Akbar. Kenapa dia turun? Biar nggak apa-apa, dia diam dulu kan, nanti ditanya juga. Biar nggak terjemahan doang kan. Original text perlu kan. Mungkin Pak Pendetanya lagi paketannya habis katanya Bang Lersdepi itu Ustaz. Tahu ini apa Ustadz Ali damir mutasil itu apa kata ganti yang diucapkan tulisan terpisah gitu kan? Iya. Dipikirnya mana di situ? Kok ada kami tiba-tiba? Ya salam. Jadi kalau ada oten, nah ini ada hotang. Jadi jangan pernah lagi tanya kenapa ada kata kami ketika Allah menyebutkan dirinya dalam Al-Quran. Itu kaidah bahasa Arab yang semua orang Arab, bahkan orang Arab Kristen juga tahu. Itu artinya aku, bukan kami. Iya betul. Ya. Ana izin pamit dulu Ustaz. Ana mau berbuka nih semua nggih. Mohon maaf semua. Terima kasih banyak abang-abangku, bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ketika narasi Al-Quran Allah menggunakan kata ganti kami untuk menyebut dirinya, bukan berarti jamak atau bukan berarti kata ganti plural, tetapi itu adalah bentuk kaidah bahasa Arab disebut dengan isim atau zamir ta'zim untuk pengagungan diri, untuk membesarkan diri. Jadi ketika dia mengganti ana dengan nahnu, bukan berarti dia lebih dari satu. Semua orang Arab, bahkan orang Arab yang tidak sekolah saja tahu itu artinya adalah dia sendiri, bukan lebih dari satu. Jadi kalau itu terus ditanya sama Oten, nggak berkembang Oten Indonesia ini pertanyaannya. Cobalah dicari pertanyaan yang sulit, biar orang-orang Islam juga terpancing untuk belajar dan mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sulit. Nanya itu bukannya itunya apa berarti saat tadi itu damir mutasil ya? Kalau nggak salah ya itu nanya. Iya, ini zamir mutasil nahnu. Ketika nahnu bertemu dengan kata kerja atau dengan fiil, maka dia berubah menjadi na dengan na panjang. Iya, pakai ketemu apa isim, fiil atau huruf gitu kan? Iya, kata ganti. Itulah gunanya belajar. Benar, Zat. Jadi shock tadi Farul begitu kita bisa mengulas bahasa Arab langsung. Ya Cep ya, itulah gunanya belajar ya Cep ya. Jadi kan kalau kita melihat Oten bisa membahas Alkitab dengan narasi teks asli gini kan kita juga akan takjub gitu. Tapi nggak pernah kita dapatkan di antara mereka yang bisa membahas seperti ini. Satu pun belum pernah saya lihat mereka bisa membaca Alkitab dengan bahasa asli dan menjelaskan kata per kata seperti ini. Ini bisa si Kutang ini, si Kutang bisa ini. Oh bisa? Bisa si Kutang. Kutang, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Rabi Yahudi bisa ini. Ini ada Rabi Yahudi bisa. Masih gini Quran pakai kata kami lagi. Masih mempermasalahkan kata kami lagi. Coba kasih mereka bodrek Syuaib. Perbesarlah sekarang. Perbesarlah sekarang. Enggak ini si Kutang dulu, si Kutang bisa. Biarin aja. Pintar bahasa ini dia. Biar. Ya. Gimana Tang? Kenapa itu Mahadewa? Ikutang dulu aja. Mahadewa kenapa? Mempermasalahkan damir mutasila juga. Ya? Nggak usah. Udah. Biar aja. Kangen sama si Kutang. Syuaib, kelas Oten Indonesia, jangankan zamir mutasil, kata ganti orang aja mereka nggak tahu apa artinya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran itu bukan buatan cetakan pabrik Indonesia, Dodol. Kalau lagi menstruasi jangan bahas Al-Quran. Beli tajil lah. Ini ada telepon lagi, bentar. Ada telepon. Dewa pamit dulu ya. Udah, jangan serius. Udah mau buka juga. Tadinya mau jawab pertanyaan sih, cuma ini ada si Kutang. Kutang nanti aja ya Kutang ya. Lagi benerin BH dulu. Ya, jangan lupa menyimpulkan. Marga itu marga. Oh iya, maaf Tang. Kalau otak nggak nyampe, ya jangan soal menyimpulkan.
Karena kalian nggak beriman kepada Al-Quran. Gitu ya, Kutang. Gitu. Suheb, ada nggak di kejadian 32 ayat 28 itu kata malaikat Malaka Yahweh kata dia tadi, atau memang Elohim di situ? Masya Allah. Lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah, ya, dan manusia, dan engkau menang. Tadi kata si pendeta itu bukan Allah di situ, tapi Malak Yahweh, malaikatnya Allah. Itu karena pendeta lagi mabok lem itu. Elohim sana. Ini karena layarnya kegeser sama Septuaginta itu. Kenapa? Apa namanya? Nomornya kegeser ini sama Septuaginta. Ini. Masa ini pendek kayak gini kok di terjemahan panjang? Bisa 3 Elohim? Bukan 3 Elohim, maksudnya ini. Kalau di dalam kejadian 328 dalam terjemahan Indonesia kan dia cuma 1. Dia adanya 28 kan? Nah, ketika nomor ayat aja mereka acak-acak ya? Pengaruh Septuaginta ini. Sedangkan Nabi bunyinya apa? 28, Bayomer Elah berfirmanlah dia kepadanya, kepada Yakub, Masyimha, siapa namamu? Udah segitu Bayomer aja. Yakub. Dan berkatalah Yakub. Kacau memang ya. Jadi memang bukan hanya isi ini diubah. Sampai nomor ini aja karena pengaruh diperkosa. penomoran Septuaginta. Septuaginta LXX. Bentar ya. Nih. Kita LXX panjang kan? 329 ketahuan kan? Iya. Tanda kurung situ. Kalau itu Yunaninya, Latinnya ya? Yunani. Coba Bang Moto. Bang Moto beli makanan. Kalau si Hotong jangan, belum cukup umur soalnya. Udah tua, nggak usah. Kacau. Jadi kalau Berbuka puasa bagi yang saya, jadi juga buka ini. Oke, selamat buka puasa. Selamat buka puasa ya. Jadi yang berbuka aku udah dari 30 menit yang lalu. Waduh, saya masih lama ini, masih 1 jam lagi, Jadi kalau lama masih udah haus nih. Kalau pendeta Parul masih nonton saya, pendeta Parul, ke depan jangan mengelak lagi. Di situ tidak ditulis Malaka Yahweh, tetapi Elohim di original teks ya. Aduh, jangan mempermalukan diri sendiri di depan penonton. Jadi kalau kalau Pak Bang Ali ntar kalau ketemu sama tersangkanya lagi, bilang sama dia itu ayatnya kegeser sama Septuaginta itu. Oke, siap. Karena terjemahan yang yang Bang Ali kutip tadi kejadian 3228 itu original teksnya di bahasa Ibrani itu dapatnya di ayat 29. Nah, nanti dalam Septuaginta LXX baru ada di 28. Gitu. Nah, coba tanya sama dia, Nabi Yakub ini orang mana? Orang Israel atau orang Yunani? Kak, misi ya, Kak. Gitu. Keluar dulu, Kak ya. Yo, gak usah balik ya. Kemana sih Otang? Iya. Buka puasa kau? Masuk lift, banyak rezekiku buang. Banyak rezekiku hari ini. Ngapain kau? Nangis di pojokan. Jual takjil. Wah, kau untung aja aku masuk lift. Nggak boleh. Banyak rezekiku buah. Makasih ya, makasih. Kalau kau dapat rezeki dari umat Islam lagi puasa, jangan lagi kau hina-hina umat Islam. Gak pernah aku ngina-ngina. Kau pandai kali kau ngomong. Apa kau? Pernah aku ngina-ngina. Gak jelas kau Otang. Makasih banyak ya, makasih banyak. Murah rezeki. Kau puasa nggak kau? Si Otang dapat rezeki dari takjil deh. Si Otang belum cukup umur jadi jangan baca tadi.
Makanya tadi waktu Bang Ali buka di Al-Quran tadi apa? Di surat berapa tadi? Az-Zukhruf 33. Dia mau itu Dhamir udah mutasil ya? Dhamir mutasil. Jadi kok ada kami kata dia di situ. Emang kalau kita bicara sama bani terjemahan ya gitulah akhirnya. Umat terjemah. Aduh, sial. Bani Targum. Targum, bahasa Ibrani Targum. Nggak jelas memang. Dia dia mau menguji kemampuan bahasa Arab Muslim yang lagi debat sama dia. Dia pikir Muslim. Dhamir mutasil makanan sehari-hari, Tong. Begitu gorengan sehari-hari makanan itu. Ya kan? Dia kan merujuk kepada terjemahan app. Begitu saya buka Arabnya langsung kabur tuh. Cebi aja tahu ya, Eb ya. Itu dia. Nah kan? Ya. Nahnu kalau dia bertemu dengan fi'il atau isim dalam kalimat, maka nahnu berubah menjadi na. Dari fil apa? Fil mudhari? Atau fil madi? La ja'alna. Fil mudhari. Fi'il madhi. La ja'alna. Nah, la ja'alna. Fil madi. Iya. Ini bermutasil. Nahnu, ya kan? Dan itu bukan berarti gini-gini doang mau ngetes orang Islam. Waduh, lu diinjak pala lu bener. Bani Targum. Itu pun sama dengan ke dalam Kejadian pasal 1 nomor ke-26. Sekalipun itu jamak kata na'asy, karena nun itu karena huruf nun di situ mewakili domir dari bahasa Ibrani, ani anahnu ata atem aten hu hem hi hen. Kata anahnu di situ sekalipun jamak tapi tidak dipahami itu jamak bilangan. Tetap dia bermakna tunggal kan? Bermakna tunggal. Rambam tidak menerima. Iya. Rabbi Moshe bin Maimun tidak mengatakan itu jamak. Bayangkan aja Elohim mereka terjemahkan sebagai bentuk jamak kesatuan dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kalau ketemu Yahudi bisa putus jari-jari. Kalau enggak gigi bisa copot. Ngomong kayak gitu kalau depan Rabi, kalau berani ngomong kayak gitu, kalau enggak putus tuh jari-jari. Kayak gini kan? Nomor 26. Wa yamir Elohim na'asy Adam bithalmenu kidmutenu wa yirdu bidigad hayyum uve'af hashamayim uvabbe hemo uvekhalha aret uvekhalha remesh alha aret. Nah, kata na'asy ini yang artinya menciptakan atau membuat, ya. Sekalipun nun itu mewakili anahnu, ya, kami, tapi Rambam sendiri pun tidak memahami bahwa ini dalam bentuk jamak bilangan. Nah, Elohim kalau misalkan dipahami sebagai apa namanya sebuah agenda pribadinya Kristianos yang dimana dipahami sebagai jamak bilangan kan, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya kan? Nah, bagaimana nasibnya Nabi Musa ketika Nabi Musa mendapatkan gelar sebagai Elohim? Apakah Nabi Musa terus 9? Kalau lagi menstruasi jangan ngomong. Nabi Musa pernah disebut Elohim? Nah, ada di sini. Ini. Nah, dalam Sefer Devarim perek 33 pasuk ehad. Bejut hal berakha asyir berakh. Ya. Asyir berakh Moshe isha Elohim et bene Israel lifnei moto. Nah, inilah berkat diberikan Musa, abdi Allah, Moshe Isha Elohim. Nah, Elohim juga jamak kan? Tadi maunya kan jamak kan, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menurut impian mereka sih begitu. Sekarang kalau misalkan Nabi Musa sebagai Elohim, apakah Nabi Musa ada 9? Ada 7? Ada berapa Nabi Musa? Ada 9. Itu ayat berapa ya? Karena kalau lagi menstruasi jangan ngomong. Itu ayat berapa itu? Ayat berapa yang menyatakan Musa sebagai Elohim? Di Ulangan 33 nomor 1. Ulangan 33 ayat 1. Ulangan 33 ayat 1. Ayat 1. Atau disebutkan kalau Om Billy baca itu bukan ulangan tapi Sefer Devarim perek 33 pasuk ehad. Gitu. Itu kalau cuma kelas pendeta
pendeta kelas mingguan, aduh jangan. Buat face to face bisa ngumpul nanti.